Oh, Nah, berarti itu kan Anda mungkin tidak ya. berarti Anda tidak mengikuti kitab Anda, ngikuti pendeta kalau gitu. Ah, janganlah ikut pendeta. Nah, Maksud itu kan saya tuh, itu kan Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. saya dari Kristen, Bang. oh iya, kirain ada Paulus dari Islam, Bang. Iya, ya nggak ada ya Paulus dari Islam ya. Nggak ada. Iya, iya, iya. Mungkin abang mau nanya sama saya, atau saya boleh tanya nih? Oh, iya, saya mau nanya dikit aja, Bang ya. Boleh kan? Boleh. Ini kan Gantian lah kita ini kan nanya. ini kan Bang ya, apa bulan puasa ya kan. Tetap Terus? kalau dari saudaraku Islam itu kalau dia mau lebaran, kenapa tuh kok harus ada sidang isbat dulu gitu, Bang? Iya. Kenapa harus ada sidang isbat? Ini Iya, kita perlu kan mau tahu lebaran ya. toh. Iya, 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 iya. Ada beberapa organisasi di Indonesia yang mana mereka punya hitungan sendiri-sendiri. Contoh ya, menghitung hilal kayak Muhammadiyah. Terus Naksabandia tuh menghitung dari hitungan mereka. Agar perhitungan itu menjadi satu, agar umum gitu ditetapkan dari tanggal negara, maka diperlukan sidang isbat dari pemerintah. Gitu untuk umumnya. Boleh sih kalau Muhammadiyah mau menghitung secara hilal mereka boleh, Naksabandia juga boleh, gitu. Iya, 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 iya. Jadi gitu ada ukurannya. Oh, begitu ya. Kan puasanya itu kan tepat 30 hari, Bang ya, kalau puasa muslim ya kan. Belum Muslim, tentu. kan? Bisa jadi Nah, 29. itu gitu. Iya, itu sebab karena apa itu, Bang? Kalau kok bisa Iya. kurang, bisa lebih. Dari perhitungan hilal gitu. Oh, iya, iya, iya. Oh, hilal itu apa? Bulan gitu maksudnya ya, bulan maksudnya ya. Iya, perhitungan bulan. Karena Iya, dari iya, dulu ada 29, ada Iya, iya, 30. Geng, geng, Kira-kira ada nggak selain itu? geng. Ya kita ini Bang, namanya Ini kita kan udah Islam tuh dekat kita tidak hari raya deh tidak ini. memakai Soalnya ini Bang, soalnya kita tidak memakai tahun penanggalan Masehi masalahnya. Kita itu ada namanya perhitungan bulan Hijriah. iya, iya, iya. Gitu. Beda penanggalannya dengan Masehi. Iya, 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 iya. Oke. Iya, 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 iya. Terus ada yang lain gitu. Saya rasa enggak Ya, ada iya, lagi, Bang. Pak. Cuman itu aja saya ingin tahu Nggak kan. ngerti, nggak ngerti mereka teman-teman rukyah hisab. Janganlah jelasin ke Kristen itu bikin tambah mereka bingung gitu. Iya, kadang kayak gini Bang, kalau saya pakai bahasanya, ya iya ada hisabnya, ada rukyahnya. Bingung mereka apa itu hisab, ya apa itu rukyah. Makanya ya setidaknya kalau kita berada di lintas agama tuh bedakan cara kita dakwah dengan sesama Islam maupun kepada orang di luar agama Islam. Bedain gitu, nggak sama. Iya, iya, iya. Ah. Iya, iya, iya. Kalau Oke, gitu, kalau gitu saya boleh tanya, iya nanti apa itu hisap rokok katanya, bahaya kan? Iya, iya. Susah. Iya, Boleh iya, saya iya. tanya sesuatu? Oke. Boleh Nah, kalau saya kira-kira Anda bisa jawab ya saya kira- jawab ya kan. Kira-kira Anda sepakat gak dengan ini nih? Bible musuh abadi otak. Hah? Iya itu makanya saya bilang ini kayak apa Bible musuh abadi oten. Nah, oten itu maksudnya gimana, Bang? Oten itu. Oten itu singkatan orang Kristen. Oh iya, iya. Iya. Bible itu kan Nggak apa-apa, Bang, nama nggak lain apa-apa. dari kitab Anda. Oten itu orang Kristen, Iya, karena kalau iya, iya, ditulis benar. orang Kristen Iya. nggak muat gitu. Nah, gini,
Anda sepakat gak kira-kira Kristen atau Katolik itu musuhnya adalah kitabnya sendiri? Kok bisa Bang ya? Kok bisa gitu ya? Apa maknanya itu ya? Lah, Abang Paulus ini waktu Anda jadi Kristen nih baca kitab Anda atau hanya mendengarkan dari pendeta gitu? Ya, kadang-kadang saya juga baca, kadang-kadang juga mendengarkan khotbah dari pendeta juga. Itu aja. Jadi yang Anda ikuti itu kitab Anda kah atau pendeta kah? Ya, Yang Anda ikuti kitab Anda atau pendeta gitu? iya memang kitab itu yang patokan saya ya di kitab itu kan istilahnya kan kitab gitu, iya kan? Itu yang Kalaunya saya kitab Kalaunya kitab Anda yang Anda ikuti saat ini, apakah Anda mengikuti ajaran dari Iya. kitab Anda? Contoh kayak gini, ketika di kitab Anda itu ya Yesus disunat di hari ke-8 nih. Apakah Anda ikut sunat gitu? Oh, kalau maksudnya apakah sunat pribadi gitu? Kalau saya sunat Bang, walaupun orang Kristen. Sunat. Oh, sunat. Iya. Terus babi makan nggak? Kan dari kami itu ya dari suku kami itu kalau apa itu memang harus diharuskan. Hah? Nias. Anda nias. Apanya Bang? Anda suku Nias gitu. Apa Abang bilang tadi apa Bang? Ya, Anda suku Nias. Saya Jadi wajib. kalau saya Bang, saya bukan Nias Bang. Oh, Bukan Nias ya udah saya. Anda sunat. Kira-kira Terus kalau babi, Abang babi makan nggak? iya kalau kami diharuskan itu Bang. Kalau suku kami diharuskan sunat. Tapi kalau kalau saya bilang sama Abang pasti kaget. Apa tuh? Orang mana saya sebenarnya kan gitu. Ya kalau- iya. Ada yang minta spill tuh. Iya kita kalau- sebenarnya Bang dekat-dekatan aja, nggak jauh. Kalau saya kan saya bilang sunat. Kalau teman-teman kagak percaya mau saya sepil kah? Iya. Ayo berani saya. Ayo. Nggak, maksudnya Bang kalau suku kami di kampung itu diharuskan walaupun itu bukan orang Muslim. Ya, diharuskan sunat terus? itu loh. Iya benar. Diharuskan itu. Walaupun bukan agamanya Islam atau agama yang apa tetap diharuskan gitu. Tapi suku kami ya. Tak kalau yang lain kurang tahu kita. Iya. Kalau babi gimana? Makan nggak babi? Gimana? Abangnya makan babi nggak? Hah? Jawab. Macet pula saya tanya makan babi atau kagak. Ya, Iya, Anda makan babi nggak? apanya Bang? Anda makan babi nggak? Hah? Anda makan babi nggak? Hah? Ayo, jawablah. Kok malu jawabnya? Kalau kami ya kalau babi itu ya iya kalau ya dimakan lah kalau yang namanya babi itu kan Kristen tuh ya dimakan ya sama kalau babi itu. Oh, Iya. makan babi. Tapi ada nggak Yesus contohin makan babi? Ya mungkin kurang tahu, tidak ada lah mungkin. Oh, berarti itu kan Anda mungkin tidak ya Berarti Anda tidak mengikuti kitab Anda, ngikuti pendeta kalau gitu. Janganlah ikut pendeta. Maksud itu kan- saya tuh itu kan ikuti Yesusnya, Iya. bukan ikuti Tapi kan- pendeta. tapi itu kan sudah umum Bang sebenarnya itu, makanya
kebanyakan orang makan babi kan udah umum dimakan bagi orang Kristen kan begitu. Nggak ada, Kan yang Bang. istilahnya kan Yes. istilahnya yang haram itu bukan yang masuk ke mulut Bang yang haram, tetapi yang keluar dari mulut itulah yang najis dan haram kan begitu. Bang, perlu Anda tahu, Yesus tuh kagak pernah makan babi. Waktu Yesus mengucapkannya, apa yang masuk ke mulut tidak menajiskan, tapi apa yang keluar yang menajiskan, ya, itu Yesus bukan ngomong masalah makanan, bukan ngomong masalah babi, tapi Yesus ngomong tentang masalah cuci tangan, atau dengan menyindir orang-orang munafik. Nggak ada Yesus menghalalkan babi. Makanya itu kan apabila kita ngomong yang kurang bagus, yang sembarang itu kan istilahnya najis sudah. Iya kan? Ya iya, Yesus tidak ada menghalalkan babi. Kalau Yesus tidak ada menghalalkan babi dan tidak mencontohkan makan babi, ngapain Anda makan babi? Ya Ayo. itu mungkin sudah ya, kebiasaan lah mungkin Bang itu. Iya kebiasaan begitu kan. Berarti Nah, Anda itu bukan aja mengikut, mungkin. berarti Anda bukan mengikuti Yesus, mengikuti maunya Anda, mengikuti kebiasaan. Ya itulah mungkin kan. Nah, itu aja Bang. Jadi Aduh. nggak begitu apa, Abangnya kan abangnya mengikuti Simpel aja kebiasaan. simpel aja gitu Yo. Bang, itu aja. Ya udah Bang, saya cukup udah ya. Yang saya pesankan sama Anda, ikuti Oke, Yesusnya, oke. bukan ikuti pendeta atau Kristennya. Mungkin ada lagi yang Anda mau tanyakan? Nggak ada lagi Bang, harusnya nggak ada. Cuman itu aja. Baik, kalau ada pertanyaan lagi, Bang Paulus Marsianus ya silakan naik ya. Mungkin Oke, bisa oke, kawan-kawan oke. Kristen yang antri di bawah juga ingin ikut diskusi kan. Kita naikkan ya. Gini aja Bang, kain aja bahasa naik pulang Bang ya. Nah, bahasa aja naik tambahi pulang. lagi. Tambahi lagi, kebanyakan makan pepaci pian tuh. Kalau naik bahasa bawa mandai, makan mandai, jangan makan pepaci. Aduh. Bang Albert. Iya. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam. Ya Bang Albert ini kan udah pernah naik Kristen ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain selain yang kemarin? Oh, yang ini tadi yang barusan saya lihat masalah babi. Kayak mana? Oh. Jadi Ya iya pertanyaan Bang Pak Albert. yang Pak Ustadz bilang Yesus sendiri tidak ada menyuruh makan babi, menyuruh begini. Soalnya begini Pak Ustadz. Oh. Di daerah saya ini orang kita Muslim itu bukan itu. Ya iya. Terus apa hubungannya dengan Muslim gitu loh Bang? Yang kita bahas nih ajaran dari Yesus. Ya kalaunya Muslimnya mau makan buaya sekalipun makan pepaci, saya masa bodoh Bang. Mau Muslimnya makan pepaci, makan mandai, makan biawak, makan buaya, terserah lah. Ya. Itu urusan dia gitu. Yang saya bahas nih urusan dari Yesus. Ada nggak Yesus nyuruh makan babi? Oh, begini Ayo. ya Pak Ustadz. Kalau masalah Yesus nyuruh makan babi memang nggak ada. Itu kan kemauan kami yang makan babi, bukan disuruh. Oh, kalaunya Yesus nggak ada nyuruh makan babi, lalu Anda makan babi atas kemauan Anda, berarti Anda tidak mengikuti Yesus gitu. Itu kan hanya sebatas makanan, Pak. Ya iya Bang. Abang nggak tahu kalau babi Kalau babi itu di kitab Anda haram, nggak tahu Abang. mau haram mau enggak, yang penting saya rasa enak Ustadz ya, cuman kita Oh, makan terus.
Mau haram, mau apapun makan terus. Nanti buaya Anda makan juga sama pepaci itu. Iya, pepaci rasa stroberi habis kau makan juga, Bang. Meskipun sakit ya makan pepaci itu, tapi kalau rasanya enak, rasa stroberi itu pepacinya buaya. Ya buaya kau makan juga nanti kalau kayak gitu. Iya, botol pacah makan habis. Janganlah kayak gitu. Ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, Bang. Ya, kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, maka Anda akan mengikuti yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Yesus kada lagi bahasa Banjar. Kalau Yesus kagak pernah makan pepaci, jangan makan pepaci. Kalau Yesus kagak pernah makan babi, jangan makan babi. Gitu. Kalau Yesus kagak pernah makan mandai, jangan makan mandai. Lama-lama ulun kuyak juga pala pian tuh. Gitu, Bang, ikutilah ajaran Yesus ya. Ya kita ikuti juga Pak Ustadz. Baik, kalau Anda ikuti. Yang kita ikuti kan ajarannya. Kalau soal makanan Ya kan iya. namanya makanan Pak Ustadz. Sedangkan banyak orang yang korupsi. Dari agama-agama yang berbeda itu cuman apa? Ya kalau korupsi, itu Bang, tidak. Ajarannya Enggak. Dia itu mengikuti hawa nafsunya kalau korupsi itu. Ya sudah, itu kan dalam artinya itu Pak Ustadz, kalau macam korupsi itu kan merugikan kebanyakan. Nah, jadi kalau macam kami ini yang makan babi kan tidak ada yang dirugikan Pak Ustadz, malah menguntungkan. Menguntungkannya bagi yang pedagang kan begitu. Bang, kalau Anda makan babi, ada yang dirugikan. Nggak tahu Anda? Apanya Pak Ustadz? Kan kata di kitab Anda tuh, di dalam babi ada setan. Kalau Anda makan babi, itu kasihan setan kagak ada tempatnya. Kalau Anda makan babi, setan pindah ke tubuh Anda. Rugi itu setan. Jadi kalau Anda makan babi, Anda bakal kesetanan nanti. Coba. Nggak pernah kesetanan, soalnya kan setannya kita punya Pak Ustadz. Abang nggak tahu. Abang nggak tahu di dalam babi ada setan di kitab Anda? Iya, itu perjanjian lama Pak Ustadz. Bukan perjanjian lama, itu perjanjian baru. Zaman Yesus. Di dalam babi itu ada setan. Nah, kalau kita udah tahu dalam babi ada setan, kau makan setannya, babinya kau pindah ke dalam perut kau, maka setan juga akan pindah ke tubuh kau, Bang. Tapi kan menurut kalau tanya dulu Pak Ustadz kan bukan bicara sama setan ini kan, masih manusia kan? Ya iya, casingnya aja manusia, dalamnya setan mungkin. Ya kan kayak gitu. Casingnya aja manusia, dalamnya setan, pemakan babi masalahnya. Boleh. Gitu Bang. Nah, kalau Yesus mengajarkan kata Yesus sembah Allah. Kalau Yesus tidak pernah menyuruh ke gereja, jangan ke gereja. Kalau Yesus tidak pernah menyuruh Anda ya Bang ya makan babi, jangan makan babi. Gitu. Jangan kau tantang tuh Yesus. Sekarang begini juga Pak Ustadz, aku mau bertanya gitu kan. Nanya apa kau? Kebanyakan kan contoh macam ada juga kita orang yang sakit gitu kan Pak Ustadz. Cuman yang sakit ini kebetulan masih daerah kampung kami, cuman masih keluarga gitu. Kebetulan dia Muslim. Jadi dia kena demam berdarah begitu. Terus? Jadi ditanya ke dokter, dia harus dikasih sop obat katanya. Bahkan anakku sendiri pun pernah begitu Pak.
Pak Ustadz. Apa sop Tanya. sop obat? Iya. Apa tuh? Sop obat. Iya, dia sop obat itu supaya naik trombositnya, Pak Ustadz. Sop obat. Ya, baru dengar saya. Terus? Nah, jadi contohnya begini, Pak. Kalau kami tidak masalah, soalnya kami makan yang begitu kan begitu. Terus? Makan ini bagi yang muslim, Pak Ustadz. Dia udah kena sakit itu supaya naik trombositnya. Tapi sopnya itu tetap dimakan dia. Itu gimana, Pak Ustadz? Tapi sembuh, men. Sopnya tuh sop babi maksudnya. Sop daging anjing, Pak Ustadz. Sop daging anjing ya haram, Bang. Di Islam nggak boleh. Tapi itu juga yang bikin dia sembuh, Pak Ustadz. Ya kecuali gini, dia cari dulu seluruh obat di apotik ya di kotanya. Ada nggak alternatif lain atau juga alternatif lain seperti obat yang lain selain sop anjing tadi? Kecuali nggak ada lagi, Bang. Kecuali nggak ada lagi. Itu baru namanya apa? Adanya pengecualian. Daripada trombositnya dia tidak naik lalu dia menyebabkan itu nanti dia yang sakit tuh jadi mati, ya lebih baik diminum tuh sop anjing. Kan sekali aja untuk waktu itu aja naikin trombositnya untuk bertahan hidup. Kalaunya ada obat yang lain, pakai obat yang lain. Iya, sekarang begini, Pak Ustadz. Maksud saya tadi kan begini. Itu udah dibilang sama dokter, bahkan pernah anak saya sendiri kena demam berdarah. Konsultasi sama dokter, datang dokternya kasih sop obat, katanya. Jadi aku tanya, saya kan nggak mengerti apa bahasa sop obat. Saya malah curiga sama dokternya. Ini dokter pintar atau apa sih? Mungkin dia begini, tiba-tiba jadi dokter kayak gitu. Mungkin dia menjagai karena beda apa kan begitu. Dia tanya, sop apa nih sebetulnya? Aku bilang ini sop ini, katanya. Langsung aku beli 3 hari langsung naik trombosit anak saya, Pak Ustadz, langsung balik. Jadi begitu juga sekampung saya, dia muslim. Jadi menurut Pak Ustadz, itu kan dia kan udah memakan itu, Pak Ustadz. Kalau memang dia mengikutkan ajarannya, jangan dimakan lah, Pak Ustadz. Kan begitu. Tapi Gini, Bang, kalau saya yang sakit, dokternya nyuruh makan sop anjing sama saya suruh dokternya, lebih baik kau diruqyah dulu, Dok, gitu. Ngapain suruh saya makan anjing? Lebih baik kau dulu yang diruqyah gitu, biar bener otak kau, kan gitu. Kayak kagak ada obat yang lain aja sarannya. Gitu, Bang, aneh-aneh aja tuh dokter. Kok bisa jadi dokter pula? Ya, itu sepengetahuan saya, Pak Ustadz. Memang saya alami kan. Baru dengar saya kasusnya kayak gitu. Kebanyakan itu dokter cacingan itu, Bang. Dokter cacingan yang kayak gitu. Aneh dokternya, baru dengar saya dokter kayak gitu. Kalau saya nggak saya lolosin itu jadi dokter gitu. Keluarga saya sendiri, bahkan adik saya sendiri kan dok Islam. Iya. Nggak bisa, Bang. Kalau saya ya menghukumi yang kayak gitu karena keterpaksaan. Nggak ada lagi itu obat ya yang ampuh gitu untuk dia. Terus kalau dia nggak makan sop anjing lalu dia mati, ya udah makan aja gitu ya. Bukan berarti jadi sop anjing tuh jadi halal, kagak. Karena hanya untuk bertahan saat itu aja gitu. Nah ada, kalau dalil yang saya ambil ya pasti, Bang, seperti babi itu ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman iturra ghaira baghi wa 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Atau boleh pada saat itu saja karena untuk pengobatan juga. Kayaknya nggak semua dokter juga kayak gitu, Bang. Mungkin dokter gadungan itu. Aku mau nanya terus ini ya. Dokter gadungan itu, dokter abal-abal. Soalnya tadi kan masalah daging makanan kan begitu. Kalau tanya Pak Ustadz, kalau memang Yesus tidak makan, tidak menyuruh makan daging babi, kenapa dia makan kan begitu, Pak Ustadz?
Ya iya, Ya kan? kalau kita ngakunya pengikut Cuman Yesus kami- sesuai kitab Anda, Bang. Sesuai kitab Anda, kalau Anda mengaku pengikut Yesus, maka Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Kalau Yesus kagak pernah nyontohin makan babi, contohnya makan ikan goreng, ya makan ikan goreng. Jangan makan babi, gitu loh. Kalau Anda makan babi, berarti Anda memusuhi kitab Anda sendiri. Makanya tuh saya tulis, Bible musuh abadi ke orang Kristen. Ya, iya Pak Ustadz. Cuman kan begini Pak Ustadz. Karena enaknya, soalnya daging babi ini mau digoreng, mau dipanggang, mau dimasak cuman pun enak Pak Ustadz. Nggak macam daging kambing sama daging lembu. Dia dipanggang makin wangi dia Pak Ustadz. Cuman itu. Daging babi. Waduh, udah kalau babi itu bagi saya bukan makanan, Bang. Itu bagi Pak Ustadz, bagi kami itu hidangan kasih itu Pak Ustadz. Oh, hidangan kasih. Baru dengar pula saya hidangan kasih. Kalau kami orang Batak itu termasuk bisa dalam adat itu Pak Ustadz. Bang. Dulu saya ya hidup dengan teman-teman saya, dengan bos saya orang Cina. Kalau dia makan babi itu ya, bagi saya tuh bau, Bang. Iya, bau gitu. Mau pingsan saya cium baunya. Itu kan Pak Ustadz. Iya, Kalau tapi kami- gini aja deh, Bang. Abang harus tahu nih ya, nih, abang harus tahu kayak gini dah ya. Nih, kita baca dulu kitab abang ya. Matius 8:31. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi. Makanya saya bilang sama abang, di dalam babi itu ada setan. Kalau Anda makan babi, nanti setannya pindah ke tubuh Anda gitu. Makanya saya curiga saat ini saya sedang berbicara dengan casingnya manusia, dalamnya setan. Nah gitu lah, Bang. Bahayanya kayak gitu, karena di kitab Anda sendiri mengatakan di dalam babi ada setan. Kalau abang makan babi, berarti abang makan setan. Setannya pindah ke dalam tubuh abang. Saat ini saya sedang ngomong dengan casingnya manusia, dalamnya setan. Nah gitu loh. Makanya di kitab Anda nih, Bang. Bukan saya mengada-ada. Iya, Pak Ustadz, iya. Cuman begini tidak Pak Ustadz. Jadi karena kami makan daging babi, jadi kami makan setan kan begitu. Ya iya. Ya, makanya setan Pak Ustadz takut sama kami Pak Ustadz. Coba saya tanya dulu. Soalnya kalau di dalam babi, soalnya kami makan. kalau di dalam kalau di dalam babi ada setan, Anda makan tuh babinya, setannya kemana? Coba pindah kemana setannya? Oh, kalau masalah setannya pindah kemana, saya itu tak penting Pak Ustadz. Yang penting daging setan tadi enak Pak Ustadz. Oh, berarti kalau Anda makan daging setan, Buktinya orang Kristen jarang kesetanan Pak Ustadz. kalau Anda makan setan, berarti setannya pindah ke tubuh abang nanti. Macam mana, Bang? Buktinya Pak Ustadz, saya nggak pernah kesurupan kok. Saya nggak pernah kesurupan. Bang, mana ada orang gila Nggak mengaku pernah, gila? buktinya begitu. Mana ada orang kesetanan ngaku di dalam dirinya ada setan? Nggak mungkin. Gitu. Nggak pernah orang gila, nggak pernah, Bang. Saya sendiri. Nggak pernah orang gila ngaku dirinya gila atau merasa dirinya gila, nggak mungkin. Begitu pula orang kesetanan. Kalau di dalam dirinya dia itu sedang kesetanan, nggak mungkin dia merasa kesetanan, nggak mungkin. Sama tuh maling. Maling nggak bakal dia ngaku dia adalah seorang maling. Kalau dia ngaku penuh penjara, nggak mungkin. Memang iya Pak Ustadz. Cuma Ya, tergantung iya. malingnya juga Pak Ustadz. Gitulah, Bang, ya. Nggak setiap orang pencuri bisa dimasukkan penjara Pak Ustadz. Oh, kalaunya mencuri pastilah ya. Pastilah ada yang kabur, ada yang kagak. Tapi dia nggak akan ngaku dirinya pencuri. Betul nggak?
Walaupun nggak kabur Pak Ustadz, tak semua pencuri bisa dipinjam. Walau tak kabur. Itu. Bang, ada nggak pertanyaan yang lain, Bang? Betul kan? Sakit kepala saya bahas babi. Boleh. Ya, boleh ya. Ada nggak pertanyaan yang lain? Atau sesuai judul kayak gitu? Apa ini? Bibel musuh Bibel abadi orang Kristen. hotel. Ya. Kayak mana maksudnya itu Pak Ustadz? Ya iya, kalau kita membaca Bibel, Anda nggak baca kitab Anda sih, ikuti aja, imani saja apa kata pendeta kayaknya. Ya, semua manusia ada kekurangannya Pak Ustadz. Bahkan apa Pak Ustadz juga nggak ngerti semua loh Pak Ustadz. Kan begitu. Ya kalau kita Jadi ngerti belajar, Bang. Ya maaf Pak Ustadz udah tua. Loh, Nggak mikirkan belajar lagi Pak Ustadz. Mikirkan biaya hidup sekarang untuk ke depan. aduh, pikirkan biaya hidup katanya. Kalau yang kayak gini teman-teman sudah nggak bisa ngomong lagi saya. Iya, pikirkan biaya hidup katanya. Ngapain dibahas? Saya dibilang nggak mengerti kali. Iya. Ya lebih baik abang Cuman nanti saya banyak nanya bersyukur, aja Pak dah. Cuman saya bersyukur. Bersyukurnya saya Pak Ustadz bisa mengerti Bibel saya. Saya Ya kurang iya. mengerti. Nah, makanya Ya saya iya, bersyukur. semua harus dipelajari. Iya. Bahkan Pak Ustadz mempelajari, saya nggak sering mempelajari. Makanya saya bersyukur nih Pak Ustadz bisa mempelajari Bibel kami dengan seksama begitu. Ya udahlah, suka-suka abang lah kalau kayak gitu. Gak bisa ngomong lagi saya. Mikirin hidup aja susah katanya, apalagi pelajari agamanya. Iya ya, skakmat juga saya di situ sih. Uruslah hidup kau lah bang. Kalau kau kayak gitu ya. Oke lah kalau kayak gitu bang, mungkin bisa bang ganti Oke, dengan Bang, teman-teman yang antri di bawah ya. Oke bang, oke. Oke, terima kasih ya bang Albert ya. Besok boleh naik kembali kalau ada pertanyaan yang baru, oke? Oke bang, oke. Oke, makasih atas diskusinya bang. Aduh. Selamat malam.